tetap ngecas, ini ngecas. Wah, meledos nanti. Cara nongkrong terbaru. Halo guys, ini pot dan ini panel surya 1WP dan saya akan coba untuk mengecasnya. Kurang lebih nanti kita bahas di pertengahan video hingga akhir video setelah praktek. Dan pengalaman saya itu seperti apa menggunakan panel surya 1WP-an. Sebenarnya tidak hanya untuk pot ya, untuk senter, terus untuk lampu emergency, untuk power bank yang mini, kapasitas kecil, pakai 1WP-an semuanya bisa gitu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba melakukan pengecasan menggunakan panel surya pada pot ini ya guys. Panel suryanya yaitu sekitar 1WP-an. Kebetulan panel surya saya ini sudah ada colokan micro USB-nya seperti ini. Dan ya jadinya nggak bisa ngecas ya. Ini karena Type C ya guys. Ya oke, karena ini nggak bisa, jadi saya pakai panel surya yang lain. Jadi saya harus ambil dulu panel surya yang, nah ini ada 1WP-an ya guys. Yang ini ada kabelnya, jadi udah ada kabel slot USB seperti ini. Lalu saya akan menyiapkan ini ya guys, ini USB tester ya guys. Jadi kalau dicolok ke sini nanti kita bisa tahu dayanya berapa miliampere. Nanti yang butuh USB tester kayak gini, ini keluaran lama udah nggak tahu keluar apa enggak. Nanti saya kasih link belinya ya guys. Ini kabel USB-C-nya. Nih ujungnya di sini ya. Selanjutnya cukup kita menjemurnya saja. Jadi dia ini langsung on. Di sini kelihatan nyala. Cuman nggak tahu nih kelihatan apa enggak ya. Sebentar guys. 6,45 volt. Oke, sekarang langsung untuk potnya akan saya lakukan pengecasan. Karena pot ini kan ada LCD-nya ya guys. Nah ini ada indikator baterainya juga. Jadi kalau dicas harusnya dia bisa kelihatan mengecas. Ya betul sekali, pengecasannya running. Tuh running ini ya. Mantap sekali. Dan nanti kita akan bahas apa saja yang saya rasakan menggunakan panel surya 1WP digunakan untuk mengecas sebuah baterai. Entah itu pot, entah itu speaker, entah itu apalah ya pokoknya, atau senter. Yang jelas ini kapasitasnya sekitar 900 mAh ya guys. Untuk dayanya bahkan tidak terbaca nih guys. Untuk dayanya 1WP itu arusnya kecil banget karena dia maksimal 1 watt aja. Nah saat dipakai buat ngecas, voltasenya yang tadinya 6 volt jadi 5 volt aja. Dan ini statusnya pada potnya itu dia charging seperti ini. Lalu kalau kita lihat, nah saya lakukan seperti ini. Kalau misalnya ini pakai sekitar 2WP ke atas, nanti arus di sini baru kelihatan ya guys. Yap, sekarang saya akan tes untuk arus pengisian menggunakan charger PLN atau lewat inverter gitulah ya. Kira-kira berapa ampere sih yang masuk ke pot ini gitu guys. Karena tadi kalau dari panel surya 1WP jelas arusnya nggak kebaca karena too small. Sangat kecil gitu ya guys ya. Dapat 0,5 ampere. Ini pakai adaptor yang batok charger biasa ya guys, dapat 0,5 ampere. Saya coba pakai ori bawaan Xiaomi ya guys. Loh, ini sudah saya ganti ya. Terus langsung kita teskan ke sini. Nah, ini
Batok ini 3 ampere ya guys, kurang lebih ya anggap aja dibulatkan dapat 1 ampere. Nah kalau dapat 1 ampere segini berarti dia ini di daya kurang lebih 4 watt ya, 4 watt 5 watt. Jadi untuk pengecasan ini memakai batok yang bagus, batok charger itu kurang lebih sekitar 30 menit dari habis udah penuh ya guys. Sedangkan kalau dari panel surya ngecasnya itu 1 WP ya, sekitar 1 hari guys, dari pagi sampai sore, dan ini pun harus terpapar sinar matahari tanpa tertutup bayangan untuk 1 buah pot seperti ini. Jadi setelah saya riset beberapa kali ya sebenarnya sebelum bikin konten ini juga saya udah riset per 1 WP ini bisa menuhin baterai, baik baterai 18650 kayak gini juga bisa, itu 500 mAh sampai dengan 1000 mAh atau sekitar setengah ampere hour atau sampai dengan 1 ampere hour. Jadi ini kan 900 mAh ya guys. Jadi kurang lebih sehari bisa penuh pakai 100 WP, 100 WP, pakai 1 WP di cuaca terik. Nah ini perbandingan yang sangat menurut aku gini, kayak buang-buang waktu ya guys ya. Jadi ngecas aja pakai stop kontak lewat PLN atau inverter itu udah 30 menit kelar. Dan kalau pakai ini 1 hari, nggak efisien waktu. Cuman kalau misalnya kita bandingkan antara ini dengan listrik PLN ya tentu efisien ini ya, karena nggak pakai listrik PLN. Cuman seberapa sih kecilnya? Ini cuman kecil loh guys. 1 WP itu nggak akan ngeluarin power sampai 1 watt peak juga gitu. Paling seperlimanya mungkin ya kalau 1 WP, karena konsepnya panel surya semakin kecil, desakan arusnya saat mengecas ini semakin lama, semakin kekuatan arus mengalirnya itu semakin rendah ya guys. Jadi sampai di wattmeter saya yang bisa baca miliampere aja nggak kebaca sampai di ukuran yang 1 WP. Tapi kalau 2 WP ke atas bisa kebaca guys. Gimana ya biar ini itu bisa serasa efisien untuk panel surya kecil-kecil seperti ini. Nah, ini memang efisiennya ketika dibawa kayak kita pergi camping kayak gitu ya guys. Terus dibawa pergi, ya pokoknya intinya pergi keluar rumah yang kita mungkin nggak bisa menemukan stop kontak untuk ngecas peralatan kita gitu. Tapi juga nggak 1 WP juga gitu ya. Kalau bisa ya pakai beberapa WP, misal nih ada 4, pakai 4 WP totalnya. Ini pakai 4 WP. Nah itu juga bisa gitu guys. Nah gini digabung-gabungkan, di paralel semua, langsung buat ngecas gitu. Nah terus kalau dari saya sendiri rekomendasinya itu seperti apa ya? Misalnya ya ini saya pengen menggunakan panel surya biar kecepatan ngecasnya itu kurang lebih ya 30 menit sampai dengan 2 jam lah, paling lama 2 jam gitu. Itu kan masih masuk akal ya untuk ditinggal di rumah, untuk eksperimen di rumah dan coba-coba aja gitu. Nah itu pakainya untuk tipe-tipe yang kayak gini, jangan beli panel surya yang 18 volt ya guys, 12 volt juga jangan. Langsung aja beli panel surya yang 6 volt, mulai dari 10 WP, 15 WP, terus 20 WP. Nah semakin besar semakin bagus. Tenang aja, alat ini kalau sudah dikasih arus gitu, di sini sebenarnya alat apapun itu udah ada modul casnya gitu ya. Modul cas ini fungsinya untuk membatasi arus. Biarpun arus dari panel surya itu nanti misalnya 2 ampere gitu ya, itu nggak akan bisa masuk ke sini 2 ampere karena sudah ada limiternya, dibatasi cuman maksimal 1 ampere. Terbukti menggunakan cas yang saya coba tadi ya, di pertengahan video tadi itu kan cas saya 3 ampere, tapi yang masuk ke sini cuma 1 ampere ya guys, karena ini sudah dibatasi 1 ampere. Jadi kalian bisa pakai panel surya 6 volt yang 20 WP-an gitu. Itu nanti ampernya kan besar. Ngisi ini kurang lebih 30 menit sampai 2 jam udah bisa penuh. Kayak gitu.
Tapi voltasenya yang jangan jauh-jauh. Kalau 18 volt colokin sini ya nanti ini rusak. Pakainya yang 6 volt gitu. Kalau perlu 6 volt masih di step down ke 5,2 volt atau 5,1 volt pakai modul step down itu bisa. Jadi aman. Gitu ya guys. Oke, itu thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.